Halo semuanya, kenalin aku Handa. Di video ini kita akan belajar cara menggunakan hierarchical clustering di aplikasi Orange Machine Learning. Teknik ini cocok banget untuk kamu yang ingin mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya. Nggak perlu coding, semuanya tinggal drag and drop saja loh. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu clustering. Nah, apa itu clustering? Clustering adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau perbedaannya. Tujuannya adalah membagi data ke dalam beberapa kelompok atau klaster, sehingga data dalam satu klaster punya karakteristik yang mirip dan berbeda dengan data di klaster lainnya. Nah, manfaat clustering itu apa aja sih? Yang pertama yaitu memahami data lebih dalam. Dengan mengelompokkan data, kita bisa melihat pola dan hubungan antar data secara lebih jelas. Ini membantu dalam membuat analisis yang lebih mendalam. Yang kedua, yaitu mendeteksi anomali. Clustering juga bisa mendeteksi data yang menyimpang dari pola umum, misalnya dalam deteksi penipuan atau pemantauan sistem. Selanjutnya ada membuat segmentasi. Dalam bisnis, clustering sering digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku atau preferensi. Hal ini membantu membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang terakhir ada reduksi dimensi. Reduksi dimensi ini dengan mengelompokkan variabel serupa, kita bisa menyederhanakan data yang kompleks tanpa kehilangan informasi penting. Nah, untuk metode clustering itu sendiri ada 6, yaitu partitional clustering, yaitu memecah data menjadi beberapa grup tanpa struktur hierarki. Contohnya seperti K-means. Yang kedua yaitu hierarchical clustering, yaitu mengelompokkan data dalam bentuk pohon bertingkat, baik dari bawah ke atas, atau aglomeratif, atau dari atas ke bawah, itu divisif. Selanjutnya ada density based clustering, yaitu membentuk klaster berdasarkan kepadatan titik data. Cocok untuk data dengan bentuk klaster yang tidak beraturan. Contoh, DBS CAN. Selanjutnya yaitu grid-based clustering, yaitu memetakan data ke dalam kotak-kotak grid, lalu menganalisisnya berdasarkan posisi dalam grid. Yaitu selanjutnya ada model-based clustering, yaitu membentuk model statistik untuk tiap cluster dan memilih model terbaik yang cocok dengan data. Selanjutnya ada constraint-based clustering, yaitu mengelompokkan data dengan mempertimbangkan batasan tertentu, seperti lokasi atau waktu. Nah, saat ini kita hanya membahas yaitu hierarchical clustering. Apa sih itu hierarchical clustering? Hierarchical clustering adalah salah satu metode pengelompokan data atau clustering yang membentuk struktur seperti pohon yang disebut dendrogram. Tujuannya untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar data. Hal ini digunakan untuk pengelompokan pasien berdasarkan karakteristik penyakit, pengelompokan produk, dan analisis data biologis seperti genetik. Nah, untuk syarat dan hal yang perlu kita perhatikan, yaitu fitur data yang digunakan harus relevan dan bisa diukur. Nah, kedua, jumlah data harus cukup agar hasil cluster dapat bermakna. Yang ketiga, harus ada metode untuk mengukur jarak atau kemiripan antar data, seperti Euclidean atau Manhattan. Selanjutnya ada pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik data. Dan yang terakhir, hasil clustering perlu divalidasi agar sesuai dengan tujuan hasil analisis. Nah, mungkin sekian saja tentang materi singkat mengenai hierarchical clustering ini. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke tutorial cara menggunakan hierarkialnya. Pertama-tama, kita drag dulu ya bagian file di bal letak data ini. Lalu ditekan. Nah, masukkan data pilih data dari kotak yang kuning ini. Kalau aku menggunakan data formasi. Nah, nanti dari data tersebut akan dapat variabel-variabel yang ada pada data yang akan kita olah. Nah, selanjutnya kita trik lagi data table. Data table ini fungsinya untuk melihat data-data yang telah kita masukkan tadi, teman-teman. Selanjutnya ada distance. Nah, untuk distance ini sendiri, nanti yang terpilih compare-nya itu ya row, dan distance metricnya yaitu Euclidean yang normalized. Selanjutnya, distance map. Lalu juga ada hierarkialnya. Kemudian untuk memvisualisasikan datanya, nanti menggunakan boxplot. Kita ganti dulu ininya. Jadi data ke data. Nanti juga bisa menggunakan scatter plot. Diganti juga menjadi data ke data.
Nah, untuk melihat data yang telah dimasukkan ke hierarki ini, bisa kita gunakan lagi data table ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya berarti ke distance map. Distance map ini fungsinya untuk menghitung jarak antar data. Semakin kecil angkanya, maka semakin mirip data yang ada pada data kita saat ini. Nah, untuk hierarchical cluster ini, hasilnya nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk pengkelompokan ini bisa kita atur letaknya di top N ini. Kalau andaikan pada data kali ini, saya mengklasifikasikannya menjadi 5 klasifikasi, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, selanjutnya, kalau andaikan dia dendrogramnya ini makin pendek, berarti data yang dimiliki itu makin mirip. Nah, selanjutnya, untuk memvisualisasikan datanya bisa menggunakan boxplot dan juga scatterplot. Untuk boxplotnya sendiri bisa digunakan untuk melihat distribusi umur antar klaster. Contohnya seperti rata-rata umur 53,25. Ini bisa digunakan untuk melihat apakah umur berpengaruh terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu scatterplot. Scatterplot ini untuk melihat persebaran antar variabel. Misalnya, saat ini saya menggunakan X-nya yaitu kreatinin, dan Y-nya itu adalah umur. Untuk warnanya ini menunjukkan dari perbedaan catatan apoteker. Untuk catatan sendiri bisa dilihat di bagian kanan bawah bawah ini ya. Dan semakin besar titiknya, maka usianya makin tua. Bisa digunakan untuk mendeteksi pola klinisnya. Nah, mungkin sekian saja tutorial penggunaan hierarchical clustering ini. Dari hierarchical clustering tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mengelompokkan data secara otomatis bisa dilakukan berdasarkan kemiripannya. Yang lalu melihat pola hubungan antar data dengan dendrogramnya. Lalu juga menganalisis lebih lanjut dengan scatterplot, boxplot, dan juga distance map. Kalau dataset yang tentang pasien, bisa cari pola diagnosisnya. Kalau dataset yang tentang produk, bisa cari segmentasi pasar. Mungkin sekian saja video yang dapat saya buat. Kalau andaikan ada yang ingin ditanyakan, boleh buat di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Mungkin sekian saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.